Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga Alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga oleh Allah Ta'ala kita semua diistiqomahkan, dikokohkan, dan senantiasa dijaga hingga akhir hayat kita. Kita meninggal dalam keadaan yang sangat amat diridhai oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqin azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Subhanallah. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di minggu lalu. Subhanallah. Di minggu lalu kita sedikit banyaknya telah membahas keutamaan beberapa zikir yang jika kita lakukan, kita istiqomahkan, kita langgengkan zikir itu, subhanallah, dalam pandangan Allah, di sisi Allah kita akan mendapatkan kedudukan yang mulia, kedudukan yang agung, subhanallah. Maka semoga oleh Allah Ta'ala kita diistiqomahkan, kita ditetapkan dalam kehidupan kita, hati, fikiran, badan kita, untuk senantiasa bisa zikir kepada Allah. Yang namanya zikir kepada Allah adalah ingat kepada Allah. Subhanallah. Yang kita pahami dari zikir terkadang hanya sebatas wiridan-wiridan yang kita langgengkan, ungkapan-ungkapan pujian kepada Allah yang kita lantunkan berkali-kali, yaitu memang itu merupakan zikir kepada Allah, seperti subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, dan lain sebagainya. Namun zikir ini subhanallah belum menjadi puncak tujuan. Yang menjadi puncak tujuan daripada zikir kita melantunkan ungkapan-ungkapan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar kita bisa ingat Allah. Itu zikir yang senantiasa kita ucapkan, baik itu berupa tahlil, tahmid, takbir, muhauqalah, ataupun zikir lainnya, itu merupakan bagian daripada wasilah kita agar hati dan pikiran kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, yakni menyebut nama Allah, mengingat Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Bahkan di dalam Al-Quran Gusti Allah tidak hanya memerintahkan agar kita zikir, tapi kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir, mengulang-ulang zikir, yang tujuannya adalah apa? Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibadah yang terafdal sekalipun itu dilakukan untuk bisa meraih tujuan mulia itu, ingat Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, itu dalam Al-Quran. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Maka subhanallah, apalagi zikir-zikir yang subhanallah statusnya di bawah solat, itu pun sama, tujuannya adalah mengingat Allah. Karena ketika kita bisa mengingat Allah, maka insya Allah ketika kita menjalani kehidupan ini, kehidupan yang akan kita jalani menjadi kehidupan yang mudah, yang cemerlang, dan kita akan terarahkan jalan hidupnya. Subhanallah. Karena di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan subhanallah, di antara kenikmatan hidup
hidup yang terbesar adalah mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Subhanallah, apalah arti kita hidup lama, hidup dengan bergelimang harta, hidup dengan dikerumuni oleh banyak pengikut, tapi dalam jiwa kita sedikit pun tidak merasakan ketenangan, kedamaian, maka enggak enak. Subhanallah. Tapi ketika kita bisa hidup, meskipun kehidupan yang kita jalani itu kehidupan yang sederhana, subhanallah, tapi ketika hati damai, hati tenang, maka enak sekali, nikmat sekali. Karena itu nikmat yang termahal yang Allah berikan di dunia ini, diantaranya adalah kedamaian dan ketenangan. Dan Allah sandarkan kedamaian dan ketenangan itu dalam zikir kepadanya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya ketika Gusti Allah Ta'ala subhanallah memerintahkan kepada hambanya agar banyak-banyak ingat Allah. Wadhkurullaha ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya Gusti Allah ingin memberikan kedamaian, ketenangan yang berlimpah kepada kita. Ketika kedamaian dan ketenangan ini semakin berlimpah pada jiwa kita, maka ketika kita menjalani hidup semakin nikmat rasanya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Dan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala banyak memuji orang-orang yang mau mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dan orang-orang yang mau banyak mengingat Allah ini digolongkan sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah, yang memiliki status tinggi, status spesial di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, diantaranya dalam surah Ahzab sebutkan bahwa wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak ingat Allah, banyak berzikir, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Makanya kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam sabdanya menyebutkan la yazalu lisanuka rutaban min dzikrillah. Jadikanlah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Karena zikir lisan ini ketika diistiqomahkan akan mengantarkan kita kepada zikir hati yang akan senantiasa bisa melihat Allah, memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tujuan kita hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun dimaknai dengan liya'rifuni, kenal Allah. Bagaimana kita bisa kenal Allah kalau kita tidak tahu Allah, ingat Allah? Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi, la yazalu lisanuka rutaban min dzikrillah. Jadikanlah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Subhanallah, jangan sungkan menggerakkan lisan kita ini untuk senantiasa zikir, baik itu dengan membaca Al-Quran ataupun membaca tahlil, takbir, tahmid, tasbih. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Bahwa subhanallah, Gusti Allah juga menyebutkan di antara orang yang spesial, dan orang itu bisa mengikuti jejak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa mengikuti laku lampah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akan dimudahkan untuk mendapatkan kemuliaan sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ingat Allah, banyak berzikir kepada Allah. Dalam Al-Quran Gusti Allah juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwa telah ada pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi siapa? Bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat,
dan orang yang banyak zikrullah, mengingat Allah. Subhanallah. Maka Gusti Allah di dalam Al-Quran itu banyak menyandarkan beragam kemuliaan dan banyak menyandarkan beragam kenikmatan, khususnya bagi mereka yang mau ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Subhanallah, Allahumma ja'alna minhum. Subhanallah. Makanya dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan bahwa sabaqal mufarridun, al-mufarridun telah mendahului, yakni mendahului untuk mendapatkan rahmat Allah, kefadilahan dari Allah, keagungan dari Allah. Maka kalau para sahabat bertanya, wa mal mufarriduna ya Rasulullah, siapakah itu al-mufarridun wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka qala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, mereka akan mendahului mendapatkan nikmat Allah, limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Sekedar lagi itu live badan live-nya. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka subhanallah, kemarin di minggu lalu kita sudah membahas di antara keutamaan zikir kepada Allah. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, berat dalam timbangan, dan itu merupakan kalimat yang sangat amat dicintai oleh Allah. Apa kalimat itu? Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi bersabda, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini sangat bagus ketika kita istiqomahkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya ringan, namun bobotnya berat dalam timbangan. Dan itu subhanallah merupakan kalimat yang sangat Allah cinta. Ketika kita bisa mengucapkan kalimat yang sangat Allah cinta, maka yang mengucapkannya akan menjadi hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ataupun kemarin juga kita telah sebutkan di antara kemuliaannya adalah apalagi subhanallah ketika istri baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi itu berzikir terus-terusan. Subhanallah. Maka kata Kanjeng Nabi sallallahu Allahumma sholli alaihi, mau tidak ada zikir yang ketika dibaca hanya 3 kali dibaca, tapi itu akan menjadikan kita sebagai orang yang seharian penuh telah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi sallallahu Allahumma sholli alaihi mengajarkan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ini sahih hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan lain sebagainya. Maka jangan sampai tinggalkan zikir ini, Bapak. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Diulang 3 kali, maka ganjaran di sisi Allah terhitung sebagai kita seharian penuh telah zikir kepada Allah, berkhalwat, menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, dan banyak zikir-zikir istimewa lainnya. Di sini artinya bahwa Gusti Allah itu menspesialkan orang-orang yang subhanallah mau mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kalimat yang ringan, mengistiqomahkan ucapan yang ringan, yang mana ucapan itu, kalimat itu mengandung sanjung puji kepada Gusti Allah taala, yang memang Gusti Allah taala berhak mendapatkan pujian itu. Subhanallah. Maka kita akan bergolong di sisi Allah menjadi orang-orang yang ditinggikan, diagungkan oleh Allah. Allahumma ja'alna minhum. Subhanallah. Pondok-pondok ketika kita berzikir subhanallah, bertasbih ya, misalnya itu
Kita mensucikan Allah, maha suci Allah. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Subhanallah. Yang kita puji, yang kita sucikan adalah Allah. Namun pada hakikatnya ketika seorang hamba mengatakan itu, Gusti Allah sedang mensucikan hamba tersebut. Ketika kita mengucapkan subhanallah, itu merupakan ucapan pujian yang memang Allah layak dapatkan, karena memang maha suci Allah. Sanjung puji hanya milik Allah. Namun subhanallah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kita berbuat ibadah, berbuat kebaikan, kebaikannya untuk diri kita sendiri. Maka ketika kita berzikir subhanallah, maha suci Allah, sejatinya Gusti Allah sedang mensucikan diri kita dari beragam kotoran-kotoran, dosa, maksiat dan lain sebagainya. Masya Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, itu saking welas asihnya Gusti Allah kepada kita dengan beragam kenikmatan yang telah Allah beri kepada kita, yang mana disebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita berusaha menghitung-hitung nikmat yang Allah beri kepada kita, maka tidak akan mampu kita menghitungnya karena saking banyaknya nikmat. La tuhsuha. Dan Allah mengetahui kelemahan kita. Subhanallah, kadang kita banyak ghaflah, banyak lupa. Kadang kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Maka Allah berikan hadiah kepada kita dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah ini kalau dalam tafsirnya Walid Jawahirul Ma'ani disebutkan bahwa alnya al-istighraq, artinya mencakup segala puji itu hanya milik Allah. Maka dengan satu kalimat alhamdulillah, kita tergolong di sisi Allah sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah beri. Maka dalam kitab subhanallah, apa itu ya, Qasasul Auliya, disebutkan subhanallah bahwa kalimat alhamdulillah merupakan kalimat cahaya yang akan menjadikan pengucapnya itu bermandikan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat dalam Al-Quran disebutkan bahwa thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Subhanallah, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, bahwa segala nikmat itu akan ditanyai oleh Allah. Allah telah memberikan beragam jutaan kenikmatan kepada kita, itu akan dipertanyakan oleh Allah di hari akhir nanti. Nikmat ini untuk apa? Digunakan untuk apa? Subhanallah. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah, maka nikmat itu akan menjadikan cahaya, yang mana cahayanya akan menjadikan Allah ridho kepada kita yang mengucapkan. Subhanallah. Bahkan disebutkan itu dalam kitab di antara karamahnya para kekasih Allah subhanallah, bahwa ketika kita mengucapkan alhamdulillah 3 kali, maka kalimat itu akan memenuhi diri kita dengan cahaya, yang mana cahayanya itu memenuhi bumi, langit, arsy dan alam semesta. Subhanallah, alhamdulillah. Kalimatnya ringan ketika diucapkan, Masya Allah, sangat agung di sisi Allah. Dan itu merupakan apa? Merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Wa iyuthibna sabimahdi fadlik. Jadi jangan sampai kita ragu, jangan sampai kita was-was, masa iya sih dengan satu kalimat alhamdulillah kita akan tergolong menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Masa iya sih kita dengan mengucapkan alhamdulillah akan bermandikan cahaya nurullah, hingga cahaya ini subhanallah memancarkan seisi langit dan bumi hingga arsy Allah. Jangan kita ragu dengan janji Allah, karena ketika itu urusannya dengan Gusti Allah, pahala yang dijanjikannya itu dari Allah. Maka wa iyusibna
fabimahdi fadlik, amal yang sedikit namun itu dicintai oleh Allah, dijanjikan langsung oleh Allah, maka jangan diukur dengan pengamalnya, yakni diri kita yang dhaif, yang lemah, yang banyak maksiat. Atau jangan hanya diukur dengan pendeknya amalan itu, singkatnya amalan, tapi kita harus memandang siapa yang menghadiahkan amalan itu kepada kita dan siapa yang akan menjanjikan ganjaran atas amalan itu kepada kita, Gusti Allah. Ketika Gusti Allah yang memberikan, maka tolak ukurnya bukan hamba. Ketika hamba itu terbatas, betul tidak? Tapi ketika Gusti Allah tidak terbatas. Misalnya kita hamba ingin memberikan sesuatu, ya ketika kita memberikan sesuatu, kapasitasnya besar kecilnya tergantung kemampuan diri kita, betul tidak? Yang mana kemampuan kita sangat terbatas, betul? Namun ketika itu disandarkan di sisi Allah, tiada batas. Gusti Allahnya maha loman, maha dermawan, maha ulas asih. Wa rabbukal ghaniyyu dzurrahmah. Kata Quran seperti itu. Wa rabbukal ghaniyyu dzurrahmah, Tuhanmu maha kaya, sudah maha kaya, maha kasih sayang. Artinya apa? Tidak akan pelit, sangat amat dermawan kepada kita. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Maka dari itu Mbak Pondok, jangan remehkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahibul Hikam Imam Ibnu Athaillah Sakandari berkata, subhanallah, punten, la tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allahi fih. Ini penjelasannya sudah saya sebutkan dalam renungan kalam ilahi jilid 2 ya. Subhanallah, dalam bab tingkatan zikir, Mbak Pondok bisa baca lebih detailnya di bab itu. Subhanallah. Di antara penjelasannya saya mengutip kalam bijak dari Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Hikam. Beliau memberikan nasihat indahnya bahwa la tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allahi fih. Janganlah kau meninggalkan zikir, janganlah kau meninggalkan zikir, yakni mengingat Allah, hanya karena ketidakhadiran hatimu di hadapan Allah saat engkau berzikir. Jadi jangan sampai kita meninggalkan zikir karena merasa Allah, diri kita mahbisnya seperti ini, wiridan si wiridan, tapi hati pikirannya entah kemana, tidak tertuju kepada yang dizikirkan. Jadi kita menyepelekan, udahlah kita mah orang dhaif, orang lemah. Subhanallah, wiridan pun hanya seperti ini, jangan diremehkan. Kalau kita merasa memang kita belum bisa berzikir dengan khusyuk, dengan hudur, menghadirkan hati kepada Allah, jangan tinggalkan zikir lisan kita. La tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allahi fih. Subhanallah, janganlah kita meninggalkan zikir hanya karena kita merasa kita belum bisa khusyuk kepada Allah. Lianna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri. Karena kelalaianmu dari zikir kepadanya itu lebih buruk daripada kelalaianmu di saat zikir. Jadi meninggalkan zikir belas itu lebih buruk daripada kita sudah zikir tapi pikirannya masih belum kepada yang dizikirkan, artinya belum bisa khusyuk. Baru lisannya yang bergerak untuk zikir, enggak apa-apa, terusin saja. Subhanallah, jangan mandek. Jangan karena kita merasa ya Allah belum bisa khusyuk, belum bisa ikhlas, belum bisa menghadap kepada Allah, lalu kita remehkannya, sudahlah amalan kita masih seperti ini, malah kita tinggalkan. Itu justru anggapan yang menjadikan kita sangat merugi. Kalau kita merasa kita masih pada fase belum bisa khusyuk, belum bisa ikhlas, ya sudah, teruskan saja istiqomah zikir kita. Meskipun dengan pikiran yang kemana-mana, gak apa-apa, lanjutkan saja. Kenapa seperti itu?
فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة. Kenapa? Ada harapan ketika ada istiqomah melalui badannya kita yang berusaha ingat Allah, berzikir kepada Allah, semoga dengan kelaumanannya Gusti Allah, ulas asihnya Gusti Allah, dan semoga dengan keistiqomahan yang kita jaga atas zikir atau kebaikan yang kita lakukan, dengan itu kita berharap semoga Gusti Allah berkenan mengangkat kita dari zikir yang tadinya lalai menjadi zikir yang disertai kesadaran. Subhanallah, dari zikirnya yang Masya Allah belum bisa ada ikhlasnya, tetap langgengkan saja. Kita berharap suatu waktu nanti Allah angkat derajat kita menjadi zikir yang dibarengi dengan keikhlasan, dengan kesadaran. Yang tadinya zikir dengan ghaflan, entah pikirannya kemana-mana, bukan tertuju kepada Allah, kita berharap suatu hari nanti Gusti Allah mengangkat dengan barokahnya istiqomah zikir ini kepada tingkatan yang benar-benar kita bisa menghadap khusyuk, hudur, ilmu. Allahumma ja'alna minhu. Maka subhanallah, langgengkan saja, teruskan saja, subhanallah. Jangan sampai kita mencontoh ungkapan orang-orang yang biasa, saya mah orang jelek, orang awam, ibadahnya juga belum tentu diterima, malah kita tinggalkan. Semakin rugi. Subhanallah, yang kita hadapi itu bukan tapi Gusti Allah. Makhluk ulas kasihnya terbatas. Kalau tidak oleh waktu dibatas, oleh sebab musabab ada orang yang tadinya mencinta dengan keadaan tertentu justru membenci. Betul tidak? Ada orang yang tadinya betul-betul sayang, tapi waktunya habis, diambil oleh Allah, ya sudah, akan berhenti kasih sayang. Betul tidak? Subhanallah. Tapi yang kita hadapi adalah Allah Al-Hayy, yang maha hidup, yang ulas kasihnya tidak terbatas, Arhamur Rahimin. Maka subhanallah, jangan sandarkan amalan kita hanya pada diri kita toh. Subhanallah, tapi sandarkan dengan ulas kasih Allah, kebesaran ampunan Allah, kebesaran dermawannya Allah. Maka kita akan mendapatkan banyak sekali amalan-amalan yang kita anggap itu amalan yang ringan, yang remeh. Subhanallah, justru amalan itu yang menjadikan kita mendapatkan ampunan Allah, cinta dari Allah. Kenapa? Olah ukurnya bukan diri kita, Gusti Allah. Subhanallah, Gusti Allah yang maha pengampun, maha lemah. Maka ini subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Allahumma salli alaihi, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Apapun itu, silahkan mau memperbanyak istighfar, monggo, memperbanyak tahlil, monggo, memperbanyak tasbih, monggo, tahmid, monggo, membaca Quran, monggo, subhanallah. Tapi jangan sampai kita meninggalkan zikir itu. Subhanallah. Makanya kata sahibul hikam, la yastahkirul wirda illa jahul. Hanya orang bodoh yang meremehkan wirid, yang meremehkan zikir. Baca subhanallahi wa bihamdi 100 kali dengan bacaan ini yang singkat, yang ringan, yang mudah. Subhanallah wa bihamdi, dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan Allah ampuni. Masya Allah, subhanallah.
mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, ini bacaan yang memberatkan timbangan amal kita, yang akan menjadikan pembacanya dicinta oleh Allah, karena bacaan itu merupakan bacaan yang Allah cinta. Subhanallah, siapa yang membaca subhanallah adada khalqi, dosanya akan Allah ampuni meskipun menjulang tinggi ke langit dosa kemaksiatannya. Masya Allah, itulah. Maka betul sekali kata sahibul hikam, la yastahkirul wirda illa jahul, hanya orang bodoh yang meremehkan zikir, meremehkan diri. Dan kenapa? Ketika mereka meremehkan, mereka pun sudah meninggalkan. Dengan mereka meninggalkan diri dan itu zikir itu, mereka tidak mendapatkan jaminan ampunan Allah, jaminan ulas kasih Allah itu. Subhanallah, bagaimana kita akan mendapatkan ampunan Allah kalau kita meninggalkan subhanallah bihamdihi 100 kali? Bagaimana kita akan menjadi orang yang Allah cinta kalau kita gak mau membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ataupun zikir-zikir lainnya? Subhanallah, ataupun tahlil. Siapa yang membaca la ilaha illallah, lamnya dipanjangkan 4 kali, Allah ampuni dosa kita meskipun sebanyak bumi, setinggi langit. Subhanallah, la ilaha illallah 4 kali, dosa-dosa besar Allah ampuni. Subhanallah, ditanyakan oleh seseorang, apabila yang membacanya bersih dari dosa-dosa besar, dosa keluarganya dengan barokahnya kalimah la ilaha illallah dibaca dengan tulus, ikhlas, sungguh-sungguh yakin dengan janji Allah, akan diampuni dosa orang-orang yang di sekitarnya. Maksudnya bagaimana akan diampuni ini? Orang-orang yang di sekitarnya akan diberikan hidayah oleh Allah, sehingga yang tadinya maksiat akan bertaubat, yang tadinya buruk akan menjadi orang yang baik. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Atau siapa yang membaca astaghfirullahaladzzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allah akan ampuni. Masya Allah. Bukan hanya urusan ukhrawi, urusan duniawi beres. Gusti Allah akan memberikan kemudahan rizki bagi orang yang siapa yang mau membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali ba'da subuh, ataupun sebelum salat subuh, sesudah qabliyah subuh, Allah akan jembarkan itu. Jadi subhanallah, oleh karena itu jangan heran ya ketika ada seorang yang mengeluh kepada Imam Hasan al-Basri, seorang tabi'in, ya Imam, saya sedang dalam keadaan yang sulit sekali, ekonomi susah, patah klik. Subhanallah, apa solusinya ya Imam? Apa doa Imam? Banyak-banyak istighfar. Ya Imam, saya sudah berkeluarga lama, pengen punya momongan, belum Allah kasih. Minta doanya wahai Imam. Dijawab, perbanyak istighfar. Ya Imam, ini bumi kering, subhanallah, kesulitan di mana-mana. Mohon agar Allah turunkan hujan, turunkan rahmat, bantuannya. Banyak-banyak istighfar. Maka ya Allah, astaghfirullahaladzim, kalimat istighfar ini yang Masya Allah tujuan utamanya agar kita meraih ampunan Allah, yang kita dapatkan ketika kita melanggengkan istighfar itu tidak hanya ampunan Allah, tapi beragam kemudahan persoalan duniawi akan kita dapatkan. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Apapun itu, ada Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'alika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca ini 3 kali jika kita meninggal di hari itu, husnul khatimah. Masya Allah, husnul khatimah ini tujuan kita hidup. Apalah arti kita hidup dengan kejayaan kemewahan
Allah, na'udzubillah akhir hayat kita su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Kita sering doa Allahumma ja'alna min ahlil husnul khatimah. Karena itu akhirnya husnul khatimah. Di kehidupan selanjutnya kita akan menjadi orang bagja, orang mulia. Ini yang kita harapkan. Sedangkan kehidupan abadi kita fil akhirah. Dan kunci meraih kehidupan akhirat yang bahagia husnul khatimah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun. Wa qad fazal muttaqun. Maka subhanallah. Dan subhanallah, di antara ciri orang yang cerdas, kita ingin dianggap orang yang cerdas, orang yang pandai. Ternyata bukan orang yang IQ-nya tinggi, orang yang ranking 1 terus, atau orang yang prestasinya berjejer. Bukan itu. Orang cerdas dalam pandangan Allah. Orang cerdas dalam pandangan Allah adalah apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Subhanallah, kata Gusti Allahnya seperti ini, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, itu ada tanda-tanda eksistensinya Gusti Allah. Ada tanda-tanda kehadiran, keberadaan Allah, kebesaran Allah. La ayatil li ulil albab, bagi mereka orang yang cerdas, orang yang berakal, perspektif Gusti Allah. Apalah artinya pujian manusia, kamu cerdas sekali, pintar sekali. Namun pada hakikatnya dalam pandangan Allah kita disebut orang bodoh. Na'udzubillah. Padahal penilaian yang sesungguhnya bukan penilaian manusia, tapi penilaian Gusti Allah. Gusti Allah yang akan mendatangkan manfaat dan menolak mudarat ini. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya melainkan itu hanya dari Allah. Kita bisa A, B, C, D, E, kita bisa ini, itu. Kalau nggak ada kuasa Allah, nggak ada nikmat Allah, nggak akan bisa. Dan orang yang cerdas, kata Gusti Allahnya, adalah orang yang bisa melihat bahwa karya-karya Allah di semesta ini dengan penglihatan yang hakiki. Artinya apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka orang yang cerdas dalam pandangan Gusti Allah adalah orang yang selalu ingat Allah, baik dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring. Masya Allah, artinya Gusti Allah sedetil itu. Disebutkan itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ingat Allah terus, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau tidurannya. Artinya Gusti Allah itu menjelaskan dengan sedetil itu bahwa orang yang cerdas, orang yang selalu ingat Allah di setiap keadaan, apapun itu. Dan ingat Allah ini diantara caranya dengan apa? Zikir. Dari mulai zikir lisan terlebih dahulu. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Zikir lisan ini, zikir lisan yang kita dawamkan, langgengkan, akan mengarahkan, mengantarkan kita kepada zikir hati. Kalau sudah sampai ke zikir hati, maka tidak ada yang terpandang melainkan hanya Allah. Suara yang terdengar apapun itu akan mengingatkan dia kepada Allah. Subhanallah. La mashhuda bihaqqin illallah, la maqsuda bihaqqin illallah. Tiada yang dipandang melainkan hanya Allah yang dipandang. Tiada yang dituju melainkan hanya Allah yang dituju. Zikir kualitas tertinggi adalah apa? Ketika mata zahirnya melihat karya-karya Allah, baik itu manusia, binatang, tumbuhan, semesta ini, mata batinnya langsung tertuju kepada Allah. Oh, Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan. Subhanallah.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam itu ada tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Yang dilihat gunung, yang dilihat lautan, yang dilihat manusia, yang dilihat rezeki zahirnya, tapi hatinya tertuju langsung kepada Allah. Allah yang menjadikannya ada, Allah yang menciptakan, Allah yang berkuasa ini. Subhanallah, ini zikir kualitas tinggi. Maka oleh karena itu jangan heran Mbak Pondok ketika kita membaca kisah. Ada satu kisah yang menyebutkan bahwa Imam Ali karamallahu wajhah sang babul ilmi ditanya, apakah engkau melihat siapa yang engkau sembah? Maka kata Imam Ali, bagaimana mungkin aku gak melihat siapa yang aku sembah? Subhanallah. Maksudnya seperti apa? Penglihatan ini bukan dengan penglihatan zahir. Mata zahir kita gak mampu memandang sang Khalik. Kita terbatas. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Pandangan manusia terbatas. Subhanallah. Kita sekarang bisa melihat, ya sebatas kemampuan kita melihat. Ada dinding saja di depannya, sudah nggak bisa melihat lagi. Betul tidak? Subhanallah, pandangan Allah tidak terbatas. Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Subhanallah. Maka bagaimana cara kita memandang Allah? Dengan mata hati kita. Dengan mata hati kita. Subhanallah. Kalau nggak salah ya sudah saya sebutkan itu dalam buku Keluhuran Islam. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Subhanallah, saya sebutkan ini Masya Allah dalam buku Keluhuran Islam Mbak Pondok. Kalau bawa boleh dibuka bukunya pada bab karakteristik ulul albab perspektif Al-Quran. Subhanallah. Di situ ketika menjelaskan tafsir tentang inna fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulul albab, Al-Fakir juga cantumkan Subhanallah kalam bijak dari sahibul hikam bahwa walaulahu ma kana wujudu kulli syai'in ya ajaba. Jika bukan karena dia adalah wujud segala sesuatu. Jika bukan karena Allah, gak ada kita ini, gak ada semesta ini. Al-haqqu laysa bimahjubin wa innamal mahjubu anta 'anil nadhari ilaihi. Yang maha hak, yang maha sejati tidaklah tertutupi, tidaklah terhijab. Gusti Allah, gak ada yang mampu menghijab Allah. Kenapa? Allahu Akbar, Allah maha besar. Ketika Allahu Akbar, Gusti Allahnya maha besar, artinya gak ada yang lebih besar daripada Gusti Allah. Kalau Gusti Allahnya bisa tertutupi, artinya ada yang lebih besar daripada Gusti Allah. Mungkin tidak? Gak mungkin. Maka apa yang menjadikan kita tertutup memandang Allah? Hati kita. Hati kita yang sudah jauh dari mengingat Allah. Hati kita yang dipenuhi dengan kecintaan kepada selain Allah, kepada duniawi ini, yang menjadikan Allah terhalang dari pandangan mata hati kita. Kenapa? Al-haqqu laysa bimahjubin, yang maha hak yakni Allah Azza wa Jalla tidaklah terhijab. Wa innamal mahjubu anta 'anil nadhari ilaih, yang terhijab adalah pandanganmu yang tidak terpaut kepada Allah sehingga kau tidak bisa melihatnya. Karena bagaimana mungkin Allah terhalang dengan sesuatu, padahal Dia yang menampakkan segala sesuatu. Yang menampakkan segala sesuatu itu Gusti Allah. Harusnya orang yang cerdas, ulul albab itu ketika melihat sesuatu itu ingatnya kepada Allah. Ada ini meja, orang yang cerdas akan berpikir, siapa yang menciptakan meja ini, membuat meja indah ini, betul tidak? Mesti ada yang membuatnya. Gak
ujug-ujug nongol meja, betul tidak? Gak ujug-ujug nongol semesta. Orang yang ulul albab, yang cerdas akan ya Allah, adanya semesta karena ini adanya Gusti Allah Ta'ala, bukti keberadaan Gusti Allah Ta'ala. Maka itu dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam itu ada tanda kebesaran Gusti Allah. Kalau hati kita bersih, maka kita akan bisa memandang Allah. Yang dipandang oleh kita si A, si B, si C, si D, hakikatnya itu ciptaan Allah, akan terhubung langsung oleh Allah. Subhanallah. Maka hati orang-orang yang selalu terhubung kepada Allah, dia tidak akan melihat karya-karya Tuhan, melainkan dia akan melihat Tuhan. Tidak akan melihat, Masya Allah, indahnya semesta, kecuali melihat siapa yang menciptakan semesta itu, Allah. Tidak akan mendengar, kecuali pendengarannya akan menghubungkan dia kepada Allah. Suara kokok ayam, semilirnya angin, deruhnya ombak di lautan itu akan mengingatkan dia kepada Gusti Allah. Kenapa? Subhanallahi ma fis samawati wal ardi, subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Segala yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Yang terdengar oleh telinga kita, ayam yang sedang berkokok, hakikatnya itu zikir ayam kepada Gusti Allah. Yang terdengar oleh telinga kita, semilirnya suara angin, pada hakikatnya itu angin yang sedang zikir kepada Allah. Semuanya itu zikir kepada Allah, gak ada terkecuali. Kalau subhanallah dia sudah gak zikir kepada Allah, akan mati. Daun selagi itu daun hidup, hijau, itu daunnya masih zikir kepada Allah. Kalau daun sudah layu, sudah tidak zikir kepada Allah. Itulah mengapa kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi, ketika beliau bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq melewati sebuah kuburan, dan terdengar oleh beliau sang Mustafa sallallahu alaihi jeritan kesakitan dari penghuni kubur yang sedang Allah hisab. Maka kata Kanjeng Nabi, subhanallah, beliau sallallahu alaihi mencari pelepah kurma yang masih hijau, kemudian ditaruh di atas makbarah orang tersebut yang sedang Allah hisab. Kenapa seperti itu? Kata Kanjeng Nabi, selagi pelepah kurma ini hijau, itu dia akan diringankan hisabnya oleh Allah. Kenapa? Selagi dia hijau, hidup, maka subhanallahi ma fis samawati wal ardh, tasbih terus, puji Allah terus. Pujian-pujian kepada Allah ini akan mengademkan, mendamaikan penghuni kubur itu. Maka tidaklah syirik ketika kita ziarah, kita nabur bunga, tidaklah syirik. Itu ada anjurannya dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Selagi itu hijau hidup, maka zikir kepada Allah. Subhanallah. Maka Walid pernah cerita itu, gurunya dulu pernah melarang, subhanallah, makbarah kiainya itu diambil, subhanallah, daun-daun yang di pinggirnya, bunga-bunga yang di pinggirnya. Kenapa? Selagi bunga itu hidup, hijau, itu zikir, itu mendamaikan penghuni kubur. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ini mafhum badani. Alhamdulillah. Subhanallah. Maka jangan sampai kita menyepelekan zikir kepada Allah. Subhanallah. Ayo kita dawamkan. Subhanallah. Kita amalkan apa yang didawahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yazalu lisanuka rutaban min dzikrillah. Jadikanlah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Apalagi belajar, apalagi santri, apalagi kita penghafal Al-Quran. Subhanallah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau Qutbul Aulia yang digelari dengan
Al-Ghawthus Samadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani berkata seperti ini, wa tariqul wusul ila Allah mutaba'atul jismi ala siratil mustaqim bi ahkami syariah lailan wa naharan. Adapun jalan usul yang bisa menghantarkan kepada Allah itu dengan cara menjaga jisim agar tetap berada di jalur yang lurus melalui kepatuhan diri terhadap hukum-hukum Allah baik di waktu siang maupun malam, dan wadawamu dzikrillahi ta'ala, dan mendawamkan zikir, melanggengkan zikir kepada Allah. Itu merupakan subhanallah cara terbaik agar kita selalu tersambung, terhubung dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu zikir jahar maupun zikir sir. Subhanallah. Kenapa? Karena alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan Al-Fakir juga tuliskan di Keluhuran Islam di buku Renungan Kalam Ilahi jilid 2 itu, subhanallah, di coretan pintu Cirebonnya, bahwa ini mengutip pendapat nasihat dari Al-Habib Abu Bakar Al-Adham rahimahullah, bahwa siapa yang menuntut ilmu tetapi tidak punya rutinan wirid, baik itu membaca Quran, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, salawat ataupun wirid dan lainnya, maka dialah bukan penuntut ilmu sejati. Gak boleh kosong mencari ilmu itu. Kenapa? Ilmu itu butuh wadah. Wadahnya adalah keistiqomahan, ketaatan kita kepada Allah, diantaranya zikir, punya wiridan. Lah, kita penghafal Quran, ya sudah, wiridan Quran. Subhanallah, jadikan Quran itu zikir kita, istiqomah kita. Kita dawamkan 1 hari baca berapa istiqomahkan. Meskipun kita menghafal Quran ya, tapi jangan sampai kita tinggalkan membaca Quran dengan binazirnya. Terus baca itu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Dan khusus menghafal Quran ya, subhanallah, kalau ada tambahan zikir lain dari guru gak apa-apa, kita lakukan, laksanakan, itu menjadi penguat ilmu yang menyerap pada diri kita, agar ilmu itu menjadi ilmu yang manfaat, barokah. Subhanallah, kita pencari ilmu butuh wadah yang luas. Subhanallah, di antara perluasan wadah ilmu itu apa? Ketaatan kita kepada Allah, hati yang bersih, yang ditamengi dengan istiqomah zikir, maka jangan sampai tinggal zikirnya. Dan khusus penghafal Al-Quran, wiridane ngaji Quran, jangan sampai tinggal. Murojaahnya kita, ziyadahnya kita, jadikan itu zikir kita. Subhanallah. Kalau kata Umi itu seperti ini, kalau wong ngapalakan Quran, kang penting mempeng, kang penting wakal ngaji Quran. Subhanallah. Riyadohnya apa? Riyadohnya itu istiqomah Qurannya, murojaahnya, ziyadahnya yang benar-benar dilakukan. Subhanallah, puasa bagus, puasa, subhanallah, tapi kalau menjadikan kita justru lemes ketika puasa, kita nggak deres-deres, males ngajinya, ngantukan ngajinya, subhanallah, puasanya stop dulu, yang penting Qur'annya fima qamahullah. Tapi ada orang yang justru ketika saya puasa melek, ya enggak puasa, bismillah, Masya Allah, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Toh kalau kita ada, kita insya Allah bismillah, Qur'annya kejaga, kita pun diberikan istiqomah zikir dari guru-guru kita yang seperti kita amalkan di maghrib, subuh, ba'da salat, itu enggak apa-apa, itu insya Allah jadi penguat kita, jangan tinggalkan. Tapi kalau khusus Quran, penghafal Quran, yang utamanya itu Qurannya, jaga Qurannya. Subhanallah. Karena kalau kata subhanallah, gurunya Umi itu, subhanallah, Mbah Yai Nawawi ya, niki menantunya Mbah Munawir Krapyak. Subhanallah, dulu waktu Umi mondok di Jogja pernah dinasehati, sudah, subhanallah, kunci
kunci futuhnya Quran itu wis mempeng teng Quran nih, wakal teng Quran nih. Kenapa? Karena Al-Quran itu apalagi menghafal nggak bisa setengah-setengah mbak pondok. Subhanallah, kita pengen ngafalin Quran nggak cukup dibaca sekali, 2 kali, 10 kali, gimana? Diulang-ulang puluhan kali. Nah ini Masya Allah, insya Allah lebih daripada zikir-zikir lainnya. Subhanallah, Subhanallah. Qurannya selesai, istiqomahnya rampung, pengen menambah zikiran lainnya, menjadi penguat lagi, monggo. Subhanallah. Subhanallah, makanya kata Abu Bakar Al-Ardan Al-Habib ini, subhanallah, siapa yang menuntut ilmu tapi nggak punya rutinan wirid, baik itu dengan membaca Quran ataupun zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ataupun sholawat, maka itu bukanlah talibul ilmi sejati. Kenapa? Ilmu butuh wadah. Kalau kata Walid Muhammad Husain Nawawi, subhanallah, pengen wadahnya kokoh, pengen wadahnya luas, harus ada riyadhahnya. Kita Quran bagiannya riyadhahnya Quran. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Dan zikir-zikir yang diijazahkan oleh guru ini, silahkan dibaca. Untuk ibu-ibunya seperti apa? Silahkan ibu-ibu yang muda, istighfarnya silahkan, sholawatnya silahkan, tasbihnya silahkan, tahmidnya silahkan. Yang penting jangan sampai tinggal. Kalau kata usul fikih itu, kalau kita nggak bisa mencakup semuanya, minimalnya jangan tinggal, lakukan sebisa yang kita bisa lakukan. Subhanallah. Ini mafhum ya. Alhamdulillah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Ini juga renungan untuk diri saya pribadi dan khususnya mbak-mbak ya. Kita sama-sama santri pelajar ilmu, Masya Allah, yang mana tujuannya yang mencari ilmu, tentunya ilmu yang bermanfaat. Subhanallah, ada ungkapan populer yang berbunyi, ini sudah saya tuliskan di buku Keluhuran Islam di bab karakteristik para pewaris Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama, para orang-orang alim itu adalah pewaris para nabi. Para ulama ini bukan hanya orang yang punya banyak ilmu, bukan hanya orang yang hafal Quran, hafal hadis, tapi yang ilmunya menuntun dia menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah, yang ilmunya menjadikan dia lebih takut kepada Allah, yang ilmunya menjadikan dia lebih berakhlakul karimah kepada Allah dan para makhluk Allah ini, para pewaris Nabi yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ada ungkapan populer yang berbunyi, wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan wa kullu man bighairi 'ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu ma'adallah. Allahumma ja'alna ya Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang berilmu, yang mampu mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya bukan karena kemampuan kita lemah, dhaif, banyak kurang. Kita berharap kepada ulas asih Allah, berharap dengan kebesaran, kedermawanan Gusti Allah Ta'ala. Disebutkan di sini bahwa wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan wa kullu man bighairi 'ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan tersiksa sebelum para penyembah berhala. Ini subhanallah. Siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, amal-amalnya tertolak, tak terima, tak diterima. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik, ma'adzallah. Maka harusnya ketika kita semakin paham ilmu, semakin nambah bab ilmu yang kita kuasai, semakin nambah ayat-ayat hafalan Al-Quran yang kita miliki, maka harusnya ya Allah, ini nasihat untuk diri saya pribadi dan semua yang ada di sini, khususnya Mbak-mbak Fatimiyah, kita para santri, subhanallah, harusnya kita lebih takut lagi kepada Allah,
lebih dekat lagi kepada Allah, lebih bisa menjaga akhlak, untuk bisa mencerminkan nilai-nilai ilmu yang Allah beri kepada kita, untuk bisa memantaskan diri kita bersanding dengan Al-Quran. Jangan sampai ada orang yang mengatakan iya ngafalin Quran tapi akhlaknya bejat, na'udzubillah, ma'adallah. Jangan sampai kita mencoreng kemuliaan Al-Quran kalau seperti itu. Iya mondok suwe tapi akhlaknya, ucapannya blesak, na'udzubillah. Jangan sampai ada ucapan seperti itu. Kita mencoreng kemuliaan Quran. Quran sudah mulia. Kalau kita pengen mendapatkan kemuliaan Al-Quran, kita pantaskan diri kita dengan berakhlak, berusaha sebisa yang kita bisa dengan akhlak Al-Quran. Harusnya ya, kalau kita ngajinya benar, ini kata Walid, saya ingat sekali Kumil, subhanallah, saya waktu itu ngaji bab tafsir wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, langsung sama Walid Muhammad Husain Nawawi, Allah yarham. Beliau ketika bahas ini, dalam penjelasannya beliau mengatakan seperti ini. Masya Allah, saya ingat betul itu Kumil. Harus saya wong kang paling bagus itu wong kang ngapalaken Quran. Kenapa? Dia paling banyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu Om? Subhanallah. Kata Walid subhanallah seperti ini. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika yang hak itu datang, wa zahaqal batil, yang jelek, yang batil akan musnah dengan sendirinya. Subhanallah. Quran itu sesuatu yang hak, kalam Allah Subhanahu wa taala, sumber hidayah. Ketika Quran ini kita baca berulang-ulang, kita penuhi hari-hari kita dengan Quran, maka ayat-ayat Allah, firman Allah ini menyerap pada tubuh kita. Yang tadinya tubuh kita penuh dengan kekotoran, penyakit-penyakit hati, akhlak madzmumah, akhlak tercela, dengan barokahnya Quran yang banyak masuk ke dalam tubuh kita melalui bacaan, melalui perenungan, melalui pengamalan, maka Allah akan membersihkan sesuatu yang buruk. Quran hak. Ketika Quran nempel betul kepada badan seseorang, maka kebatilan, keburukan yang ada pada orang itu akan hilang dengan sendirinya dengan barokah yang hak ini, Quran ini. Maka harusnya ini nasihat untuk diri saya pribadi, meskipun saya belum bisa mengamalkan, masih jauh ya Allah, saya pun sebenarnya malu mengatakan seperti ini, tapi saya hanya menyambung nasihat dari guru, menyampaikan nasihat dari Walid kepada kita semua ini. Masya Allah, harusnya yang paling baik akhlaknya adalah yang penghafal Quran. Harusnya yang paling lembut hatinya penghafal Al-Quran. Harusnya yang paling bisa menjadi contoh uswatun hasanah penghafal Quran, karena mereka yang banyak mengulang ayat-ayat Allah. Kalau benar ngajinya, kalau benar adabnya, maka kejelekan yang ada pada diri itu akan hilang dengan sendirinya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Lalu Walid bilang seperti ini, subhanallah, makanya aneh. Lamun jane wong ngapalaken Quran, ucapane nyakiti, akhlaknya beli karu-karuan, kun Qur'ane priben cara ngapalaken, atiye priben, subhanallah, adabe priben. Karena seperti itu. Masya Allah, ini renungan buat kita bersama Mbak ya, untuk memantaskan diri kita. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Ya Allah, dengan kelaumanannya Allah, ulas asih Gusti Allah, Allah berikan Quran pada kita yang lemah dhaif ini. Maka mari jaga kepercayaan Allah ini, hadiah besar dari Allah ini, dengan sebisa mungkin kita menjaga perilaku kita. Ya Allah, memantaskan diri dengan Quran. Nokumil je, lamun je ngapalakan Quran tapi beli ngerti maknai, anu manfaatnya mboten. Subhanallah. Fahmin aula bifahmin, paham tidak paham, Quran punya posisi istimewa tersendiri di sisi Allah. Gambarnya seperti ini ya, subhanallah. Kita bawa keranjang penuh dengan kekotoran.
Subhanallah. Atau kita bawa ember yang penuh dengan kotoran, penuh dengan najis. Kita tiap hari itu bawa ember itu kita gunakan untuk membawa air dari sungai. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Meskipun embernya bolong, maka sangat bermanfaat sekali. Jangan remehkan. Ada orang yang mengatakan, iya ngapalakan Quran, iya ngaji Quran, tapi apa gunanya beli paham maknanya? Jangan remehkan. Subhanallah. Kalam Allah istimewa. Subhanallah. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau bertemu dengan Allah lewat ru'yahnya yang 100 kali, beliau bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, apa yang menjadikan engkau mencintai hamba? Tilawah Quran. Ditanyakan lagi oleh sang imam, subhanallah, fahmin aula bi fahmin ya Rabb, dengan paham maknanya ataupun tidak paham maknanya, paham maknanya ataupun tidak paham maknanya, tetap dia menjadi orang yang dicinta oleh Allah. Apalagi kalau dia betul-betul paham maknanya, Masya Allah, akan menambah kecintaan kita kepada Allah. Allah cinta juga kepada kita. Subhanallah ini. Masya Allah, Masya Allah. Mohon maaf ibu-ibu, kertas kosong berserakan di bawah, ada nilainya tidak? Tidak. Coba di kertas itu kita tulis Bismillah, langsung orang akan melihat tergerak, diangkat. Betul tidak? Masya Allah, betul tidak Mbak? Kalau kosong kita injek-injek biasa kertas, tapi coba sama kertasnya ada tulisan Bismillah mawon, Bismillah mawon, langsung kita ambil, menghormati. Itu ada kalam Allah, asma Allah. Itu merupakan contoh kemuliaan Al-Quran dan kemuliaan orang yang bersanding dengan Quran. Kertas mawon, bukan makhluk, Masya Allah, seperti kita-kita ini ya, jumud, subhanallah, yang mungkin kita tidak menilai itu sesuatu yang agung, yang besar, subhanallah, yang punten kadang menjadi bungkus gorengan gitu, subhanallah, Masya Allah. Tapi ketika di situ ada asma Allah, kita angkat menjadi kertas yang mulia. Betul tidak? Ini buku, subhanallah, ini gak ada arti. Mungkin bisa jadi subhanallah untuk buang na'udzubillah kotoran dan lain sebagainya, untuk wadah makanan. Tapi dalam buku ini ada ayat Allah, penjelasan tentang firman Allah, maka Allah muliakan. Gak berani kita, betul tidak? Ditaruh di atas meja. Jadi sesuatu yang bersanding dengan asma Allah, apalagi Quran, menjadi mulia. Punten tahu Imam Bishri Al-Hafi itu seorang yang Masya Allah itu preman tadinya. Ini wali besar ibu-ibu, wali besar yang punten dulunya preman. Bahasa kita orang makalah, subhanallah. Kok bisa menjadi wali, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah? Gara-gara hidayah awalnya itu apa? Lagi jalan malam, subhanallah, dia tahu ada kain yang mana tergeletak di tanah, dan kain itu ada tulisan Bismillah. Lalu dia ambil, dia bawa pulang, dia bersihkan, dia beri wangian, dia taruh di atas, subhanallah. Ini menjadikan hidayah dia dan diangkat menjadi wali. Bishri Al-Hafi dijuluki Al-Hafi karena nggak pernah pakai sendal ibu-ibu. Saking tawadhu'nya, saking menghormati, ini bumi Allah, saya orang yang pernah maksiat nggak pantas. Subhanallah, saya jalan di bumi Allah ini pakai sendal, saya malu. Saking tawadhu'nya kepada Gusti Allah Ta'ala. Dan di zaman Bishri Al-Hafi itu nggak ada binatang yang berani buang kotoran sembarangan. Kenapa? Menghormati sang wali ini, Bishri Al-Hafi. Subhanallah, ketika sang wali itu meninggal, subhanallah, orang-orang belum tahu, masyarakatnya belum tahu sang wali itu bisa meninggal. Tahu-tahunya kan ketika ada ayam yang subhanallah buang kotoran sembarangan. Loh, ini mulai ada orang hewan yang buang kotoran sembarangan. Ini pasti Bishri Al-Hafi dipanggil oleh Allah. Ternyata betul. Subhanallah. Ini awal hidayahnya. Kenapa? Mengangkat asma Allah, Bismillah, apalagi Quran yang sebelum, Masya Allah. Maka kita kalau betul-betul berpegang dengan Quran, Mbak Pondok, jangan khawatir hina, jangan khawatir
subhanallah, kita akan menjadi orang mulia di sisi Allah. Dalam pandangan manusia mungkin kita tetap dianggap remeh. Ya pandangan manusia gak bisa kita atur, betul tidak? Apalagi pandangan orang-orang yang membenci, orang-orang yang hasud. Sebagus apapun kita, kalau udah gak seneng ya wis blesak kabeh katanya. Wa ainu ridha an kulli aibin qalila walakin ainu sukhti tubdil masawiyah. Ini kata Imam Syafi'i. Mata kalau sudah dibalut dengan cinta, maka tiada yang terlihat nista. Tapi mata kalau sudah dibalut dengan benci, maka semua yang terlihat itu keji. Ini gambaran, subhanallah. Maka kita nggak perlu berepot-repot, bersusah payah menarik perhatian manusia. Sulit hidup kita nanti, pusing. Kalau kita hidup menurut pandangan makhluk, yang paling enak hidup menurut pandangan Allah. Makanya kata Gusti Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kenapa? Gusti Allah yang punya segalanya. Gusti Allah yang punya semesta. Kadang kita sepele, ya Allah, minta rezeki, minta rezeki. Subhanallah, ingat buatan Gusti Allah yang punya semesta ini, masa akan menelantarkan kita? Enggak mungkin. Subhanallah. Loh, kenapa kita ada dalam keadaan susah? Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, sedang diuji, pengen naik level gitu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, ini barokahnya ingat Allah, adem hati, enak. Subhanallah, selagi kita tidak melanggar aturan Allah, kita enggak berbuat zalim kepada manusia, yes, bismillah. Kita terserah mohon apa kata manusia. Subhanallah. Tapi memang ya kadang kita orang awam sulit. Subhanallah, kadang kita mendapat omongan seperti ini, pikiran drop. Ya ada tegan menu sabodan nopo. Subhanallah, ada lika-likunya enggak apa-apa, tapi langsung gak geiling. Wis, madaran kemuliaan itu mboten dipatok ning omongane wong. Jadi anggapan manusia itu tidak menjadikan patokan kita mulia atau tidak. Kadang manusia itu satu waktu memuji-muji, alhamdulillah. Kadang di satu waktu menghina-hina, ya alhamdulillah, nggak apa-apa. Subhanallah, masya Allah tuh, masya Allah. Kadang kita masak masakan seblak, subhanallah. Kadang masakan kita enak banget, kadang kok keasinan ya, keasrepannya, pedesannya, ya enggak apa-apa. Subhanallah, itulah hidup, masya Allah. Yang penting kita berpegangan kepada Allah, berpegang kepada Allah. Makanya kata Gusti Allah, wa'tasimu bihablillah, berpeganglah dengan tali Allah. Dan tali Allah, para mufassir mengatakan Al-Quran, karena sumber ilmu. Ibu-ibu ngaos nggih maretan nggih, kula nerangaken maretan niki sumbere saking pundi? Saking Quran. Beragam kitab-kitab para ulama, subhanallah, ribuan kitab, jutaan kitab itu apa? Menafsirkan Quran. Sumber ilmunya Quran. Maka jangan heran kita punya guru Walid, subhanallah, punya tafsir Fatihah ya. Al-Fatihah cuma 7 ayat. Ditulis itu enggak ada satu kaca full dalam buku, betul badan. Tapi tafsirnya sampai setebal apa? 600 halaman, 700 halaman, betul tidak? Masya Allah. Kita kalau tahu imam-imam besar, Fakhruddin Ar-Razi punya tafsir namanya Al-Kabir wa Mafatihul Ghaib. Itu berapa jilid? 15 jilid. Satu jilid ibu-ibu, masya Allah, sementen 15 jilid. Ikut nafsirakan Quran. Subhanallah, ilmu Gusti Allah. Boten 1-2 tafsir, boten 1-2 mufassir, ribuan mufassir. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, kalau kita punya Quran, kita menjadi orang yang sangat kaya. Kekayaan itu tidak dilihat dari materi. Materi bisa habis, tapi hati. Kalau hati penuh ilmu Quran, penuh rahmat Allah, maka kita akan kaya. Makanya kata Kanjeng Nabi, innal hinal qalbi, laisal hinal mali wan nasabi. Kekayaan itu kekayaan hati.
hati yang penuh dengan ilmu Allah, syukur kepada Allah, ridho dengan ketentuan Allah. Bukan kaya harta, bukan kaya nasab. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, ini pahamnya. Hamla usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Penutup dari saya ini, subhanallah, saya bacakan lagi nasihat dari Imam Ibnu Athaillah Sakandari. La yastahkirul wirda illa jahulun. Hanya orang bodoh yang meremehkan wirid. Jangan remehkan kita semua ini, mbak-mbak, ibu-ibu, khususnya diri saya pribadi. Ini nasihat. Usikum wa iyaya wa nafsi. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ayo, jangan sampai kita remehkan. Siapa yang sholawat 1 kali, Gusti Allah bakal balas sholawat 10 kali. Siapa yang baca astaghfirullah wa atubu ilaih, Allah ampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Siapa yang baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, kalimatnya ringan tapi balasannya Masya Allah, dicintai oleh Allah, berat dalam timbangan. Subhanallah, Masya Allah. Dan saya ingin bacakan lagi ibu-ibu ya, ini ada 1-2 hadis saya ambil dari kitabnya Guru Al-Fadail fi Bayani Akhlaqin Nabi sallallahu Allahumma sholli alaihi wa nawafil. Subhanallah, di antara beberapa keutamaan zikir kemarin kan jangan sampai tinggal itu, baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Punten ibu-ibu, kita baca ini subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi 3 kali. Terhitung kita orang yang zikir seharian penuh. Subhanallah. Maka betul kata sahibul hikam, la yastahkiru dzikra illa jahul. Hanya orang bodoh yang meremehkan wiridan. Kenapa? Wiridan itu Masya Allah 1, 2, 3 kali dibaca ada keutamaan yang Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. عن صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وبين يديها 4,000 نواة تسبح بهن. Subhanallah, dari Sayyidah Safiyah. Sayyidah Safiyah binti Huyai, ini istri Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadanya, yakni kepada Sayyidah Safiyah, yang pada saat itu beliau di tangannya terdapat 4.000 biji kurma. 4.000 biji kurma. Kita punya tasbih mentok-mentok ya 100 putaran niki 4.000 biji kurma. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa istiqomahnya, betapa ahli ibadahnya istri Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Untuk apa 4.000 biji-bijian itu? Untuk bertasbih, diulang-ulang. Subhanallah. Maka sehingga Nabi sallallahu alaihi bertanya, berkata kepada subhanallah Sayyidah Safiyah, ala u'allimuki bi aktsar mimma sabbahti bih. Apakah kamu mau aku ajarkan zikir yang pahalanya lebih banyak dari tasbih yang telah kamu kerjakan ini? Subhanallah. Maka kata Sayyidah Safiyah, betul ya Rasulullah, aku mau. Maka kata Kanjeng Nabi, kuli, katakanlah subhanallahi adada khalqih. Ya Allah, kalimatnya ibu-ibu, subhanallahi adada khalqihi, mandingi 4.000 wiridan. Subhanallah, lebih banyak bahkan subhanallahi adada khalqih. Masya Allah, sugi amal kita kalau kita nurut wis ning Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Pengen dadi wali beli angel. Subhanallah, pengen dadi wali beli angel. Lakoni baik wirid-wirid dan iki diamalakan. Sekali baca subhanallah adada khalqi, itu Masya Allah seperti orang yang tasbihnya Masya Allah, orang yang seharian penuh subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi, diulang 3 kali. Seperti orang yang full wirid dan seharian penuh khalwah.
bermesraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang teman ibadahku asal kiyang baik. Iki kunci ya. Asal kiyang gampang bisa ibadah niku. Nok tumil kuluku sikile wis angel, wis linu kabeh silo nodoke niku. Ya Allah maring selonjoran maling kileman. Sampai tinggi gelem dermi wel mawon bibire niku gelem terus subhanallah membasahi nih subhanallah sareng masak sareng ngomong putu masyaallah subhanallah bihamdi subhanallah adada khalqi ya Allah subhanallah masyaallah subhanallah la haula wala quwata illa billah. Gampang teman Gusti Allah niki loh di antara bukti nyata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gusti Allah kok pengen gampang akan pengen memudahkan sekali hamba-hambanya agar meraih rahmat Allah yang berlimpah, tidak menyulitkan asal kitanya mau atau tidak ini subhanallah. Masya Allah kuma masya Allah. Oh, jangan sampai tinggal gibi-gibi subhanallah adada khalqihi atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tadi subhanallah wa bihamdi kalau 100 kali diampuni dosanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah tergolong orang yang syakur. Orang syakur ini orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanallah. Orang yang tidak akan ditanya nikmatnya nanti summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Masya Allah gampang akan banget Gusti Allah niku tinggal golongan kulai gelem nglakoni napa boten niki subhanallah. Masya Allah masih banyak lagi ya amalan-amalannya subhanallah. Wis kampaning gelem nglakoni riyin niki subhanallah bihamdihi subhanallahil azim wa subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Mbak Pondok kalau lagi head langgengkan ini banyak-banyak subhanallah ataupun sholawatnya monggo yang diijazahkan oleh guru-guru gitu diamalkan itu subhanallah luar biasa sekali. Masya Allah Masya Allah kuma Masya Allah nikis tunggal malih ibu bubik subhanallah la haula wala quwata illa billah subhanallah. Iki ya an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu yang berkata bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah?" Apakah kamu mau aku kabarkan ucapan yang paling dicintai oleh Allah? Ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Artinya ketika kita mau mengucapkan ucapan ini kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka kata sahabat Abi Dzar, "Ya Rasulullah, khbirni bi ahabbil kalami ilallah." Kabarkan kepadaku dengan ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Maka kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi ucapan inna ahabbal kalami ilallah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Insyaallah nih maka punten kalau kita umpama ibu-ibu yang punya anak, punya cucu yang mungkin sibuk ini subhanallah jangan sampai tinggal subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Masyaallah. Masyaallah kuma masyaallah. Jadi ibadahku sih beli angel. Kang angel ku awak dheweke kadang digelem nglakoni niki subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tadi itu sahih riwayatnya ya. Rawahu Muslim wan Nasa'i wa Tirmidzi. Subhanallah. Atau ini la haula wala quwata illa billah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man qala siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, kana dawaan min tis'atin wa tis'ina dawaan aisaruhal ham." Subhanallah. Bacaan atau kalimah la haula wala quwata illa billah itu
Masya Allah, menjadi obat dari 99 penyakit. 99 penyakit yang serendah-rendahnya penyakit bingung. Maka kang lagi kata sumpeke, kang lagi kata galau, banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah ini. La haula wala quwata illa billah. Dan la haula wala quwata illa billah itu ketika diucapkan akan menjadikan kita punya tanaman di surga. Tanaman di surga. Kalau kita punya tanaman di surga berarti kita ahli surga. Allahumma ja'alna minhum. Boten bakal mungkin Gusti Allah ngupai tanaman teng surga namun golongan kula boten dimelbetaken. Maka ketika siapa yang baca la haula wala quwata illa billah, maka Allah akan berikan tanaman di surga. Artinya Gusti Allah bakal ngupai surga niku kangge golongan kita ini. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Masya Allah, banyak sekali ibu-ibu wis pokoke kalimat istighfar punya keagungan tersendiri. Tasbih ada sendiri, tahmid ada sendiri, tahlil ada sendiri, muhawqalah salat ada sendiri, Quran ada sendiri. Silahkan kita yang mau yang mana kerjakan itu. Subhanallah. Yang penting jangan sampai tinggal. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. La hadratin nabi sallallahu Allahumma salli alaihi bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy Alhamdulillah wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.